Hawa nafsu itu kata Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran itu apa? Amaratu bisu. Dia senantiasa selalu mengajak kepada keburukan. Di dalam Islam, hawa nafsu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dihilangkan hawa nafsu itu. Akan tetapi hawa nafsu itu dia apa? Dimanage, diatur, diarahkan sesuai fitrahnya sebagai manusia. Karena dengan hawa nafsu itu adalah salah satu perangkat dia menjadi khalifatu fil ard. Jadi manusia itu kan salah satu amanahnya apa? Qalu ataj'alu fiha apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Ya, itu. Nah, salah satu makna daripada khalifah itu adalah memakmurkan muka bumi ini, ya. Salah satunya dengan perangkat dia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, ya, terciptanya minuman ini karena hawa nafsu. Terciptanya pakaian yang bagus, ya, masjid dengan desain seperti ini termasuk hawa nafsu. Tapi yang diarahkan dalam rangka kebaikan, memakmurkan muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya kepada yang baik-baik. Meskipun pada hakikatnya amaratu bisu. Yang dimaksud amaratu bisu itu hawa nafsu yang keinginan lebih besar kepada hal yang enak-enak kepada diri kita. Tidur enak, ya. Hujan seperti ini, males pasti hawa nafsu kita mendengar apa? Ada kajian. Misalnya ada pengumuman di Al-Furqan, ada sholat yang mulai 3 juz. Mungkin dibikin dok kapan-kapan itu 3 juz yang mulai ini. Itu apa tanggapan hati kita itu? Jangan-jangan hati kita itu muktabi hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Pasti berat. Waktu 3 juz apa enggak? Ini aja, Ustaz. Tengah juz aja, Ustaz. Ya, pasti hawa nafsu kita selalu menawar. Kalau dalam hal kebaikan itu menawar yang lebih rendah. Rata-rata begitu. Tapi kalau dalam urusan dunia pasti mencari yang lebih banyak. Ya. Jadi nasihat itu mudah, tapi menerima nasihat itu berat. Bisa jadi karena ya, kita sebagai penuntut ilmu ini terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari yang mubarak ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat ini tidak bisa kita hitung. Seandainya kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya dihitung-hitung nikmat ini, maka kita tidak berdaya, kita tidak akan mampu dalam menghitungnya. Bahkan nikmat yang kita minta atau tidak kita minta, Allah Subhanahu wa taala pun sudah memberikannya kepada kita. Bahkan seandainya 1 biji bola mata kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita tukar dengan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan bisa menukar daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut. Mudah-mudahan kita adalah seorang hamba yang menjadi hamba pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu setelah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dan hidayah tersebut insyaallah, sampai kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Istiqomah, sabar, terus ya, sabar, istiqomah sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang meninggal di atas
apa yang kebiasaan dia lakukan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa duduk di majelis ilmu, kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan duduk di dalam majelis ilmu atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang hadir pada kajian malam hari ini, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang kita berusaha untuk senantiasa ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada keluarga kita, melebihi cinta kepada apapun. Kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara tanda-tanda bukti kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak melaksanakan amalan-amalan sunnah sampai mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat setelah beliau berkiamat dan berjumpa di situ itu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diakui sebagai ini umatku, engkau umatku, mari masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian kita bulan lalu absen ya karena agenda keluar kota, maka di bulan ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kajian kitab Ayyuhal Walad kita ini, Al-Waqtu wal Hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Berbicara masalah waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kata ulama ada dua hal yang tidak bisa dicari umur lagi. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu dan ucapan yang telah kita ucapkan. Itu tidak bisa dia kembali kepada diri kita. Maka dua hal ini perlu kita perhatikan dalam dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ayyuhal Walad ini nanti akan membahas urgensi daripada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri sebelum saya masuk ke dalam kitab, beliau mengatakan di dalam kitabnya Jallatah Al-Wajahirun, beliau mengatakan mazdunya kullaha min awwaliha ila akhiriha illa karahul nam. Tidaklah gambaran kehidupan dunia itu seluruhnya seperti orang yang tidur, dan dia di dalam tidurnya itu dari awal sampai akhir itu kecuali seperti seseorang yang sedang tidur. Ra'a fi manamihi ma yuhibbu tsumma intabaha. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar lantas lalu dia bangun. Inilah waktu-waktu kita di dunia. Sebatas hanya seakan-akan kita seperti seorang yang sedang tidur, kata Imam Hasan Al-Basri. Lantas dalam tidur itu kita melihat sesuatu yang kita senangi, lalu kita tersadar, kita terbangun. Begitulah dunia seakan-akan seperti itu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan umur atau waktu dari umatnya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal ketaatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akmaru ummati ma baina fitina ila sab'in. Ya, jadi umur umatku antara 60 hingga 70. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang rata-rata umurnya di sini tidak ada yang di atas 30 tahun ya. Insyaallah mudah-mudahan di bawah umur 30 tahun ya. Semangatnya mungkin ya, insyaallah. Ada yang umurnya 70? Belum ada. 60? Belum ada. 40 tahun? Ada yang 40 tahun. Inilah umur dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih dari berapa? 60 atau sampai 70. Kalaupun lebih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu hanya sedikit saja yang melewati daripada itu, bonus saja. Ya. Maka berbicara waktu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-waqtu huwal hayah, waktu yang adalah kehidupan. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kita itu sebaik mungkin. Sudahkah itu dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak? Di sini Imam Al-Ghazali menuliskan, ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Wahai anakku, berikut ini adalah beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qauluhu, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu iqradillahi ta'ala 'anil 'abdi istaghaluhu bima la ya'ni. Beliau bersabda, tanda berpalingnya Allah, amalatu iqradillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, istaghaluhu bima la ya'ni, dia disibukkan dengan sesuatu la ya'ni, yang tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya hadis ini mengindikasikan kepada kita. Lantas kita bertanya kepada hati kita. Karena yang tahu terhadap amal-amal soleh kita, amal-amal kita ini adalah kita sendiri. Orang itu hanya mungkin sebatas tatkala berinteraksi saja. Tapi 24 jam yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbaiki atau apa yang kita lakukan dengan waktu 24 jam tersebut? Apakah di sana ada indikator-indikator yang lebih atau variabel yang lebih besar amal kebaikan, atau sebaliknya ternyata lebih banyak amal-amal keburukan di dalam waktu 24 jam tersebut? Ambillah hari Jumat misalnya hari ini. Sudahkah kita dalam Jumat ini memaksimalkan amalan-amalan sunnah kita di yaumul Jumat? Atau hari ini ternyata Jumat kita tidak maksimal seperti Jumat pekan lalu? Kita berhati-hati dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kata istaghaluhu bima la ya'ni, disibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Apa manfaat di sini, gitu ya? Apakah manfaat yang mendatangkan keuntungan pribadi atau dunianya? Dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna mra'ata dahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khuliqa lahu. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah, ya. Jadi ternyata yang mendatangkan manfaat di sini, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah dia banyak hal-hal yang ibadah-ibadah itu lewat dari dirinya. Dia disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Padahal Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 24 jam kita ini tatkala kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia adalah termasuk ibadah. Tidur kita menjadi ibadah tatkala niatnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat misalnya. Dengan ibadah tersebut, dengan tidur tersebut dia meninggalkan maksiat. Dia meninggalkan hal-hal yang lagu, yang tidak datang bermanfaat, yang sia-sia misalnya. Ketimbang saya main game, mendingan saya tidur. Tapi orang yang cerdas dan beriman itu tidak membandingkan kebaikan dengan kebaikan. Daripada saya ngaji, mendingan saya tidur. Enggak, dia lebih memilih ngaji. Artinya dia mentakar amalannya itu mana yang lebih afdol. Misalnya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Yang masuk kan gitu kan,
tidurnya orang berpuasa itu berpahala gitu ya. Tapi kalau tidur terus tanpa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir dia jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ternyata. Karena berlebih-lebihan dalam hal tidur. Ya, tidur itu bisa jadi ibadah. Kerja kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ustaz-ustaz di sini, masya Allah jelas ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak-anak, ya, mencerdaskan mereka ini menjadi orang-orang yang soleh, yang mengenal rohnya. Itu tentu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang mudarris itu ibadah. Yang mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita kerja capek di sore hari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka capeknya itu adalah sebagai kafarat dosanya. Jadi kita ini capek Pak kerja, ya, seharian, pulang di sore hari, capek bener. Itu adalah sebagai penebus dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal catatannya adalah kerjanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi 24 jam waktu kita itu bisa kita arahkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang dalam perjalanan kehidupan ini, dalam waktu-waktu ini, namanya manusia, ya, kadang ada saja gitu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita memiliki lingkungan bi'ah yang bisa mendukung kita taat kepada Allah, itu penting. Contohnya seperti di Al-Furqan ini, ya, terkonsep bagaimana kita hidup dalam berjamaah. Ya, ada kajian kita diinformasikan. Itu untuk mengecek kembali sakofah kita, ruhiyah kita, agar apa? Mampu outputnya memanfaatkan 24 jam yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la jadirun an tatula alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu fasyarrahu falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa, tentu sangat layak kata Nabi SAW, baginya kerugian yang panjang. Barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun sementara amal kebaikannya, ya, walam yaglib khairuhu, tidak mampu melebihi atau mengalahkan syarrahu, keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah dia ke dalam api neraka. Tadi rata-rata umurnya berapa? 40 tahun ya. 40 tahun. Ini di dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya misteri umur 40 tahun. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, mungkin sudah ada yang hafal ini, surat Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hingga apabila telah dia dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, an'amta alayya wa ala walidayya, ya, yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ya, agar aku apa?
wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, agar aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku sungguh adalah termasuk orang yang muslim. Ini adalah doa ketika kita memasuki umur 40 tahun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ terkandung bagaimana dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat selama ini yang telah Allah berikan kepadanya selama umur 40 tahun. Perjalanan hidupnya. Bahkan di sini disebutkan umur 40 tahun itu adalah masa di mana seseorang sudah mendapatkan atau mencapai kematangan secara psikologi. Dia adalah orang yang tidak mudah terombang-ambing. Dia adalah orang yang sudah mulai punya prinsip. Pengetahuannya sudah mulai mendalam sebagai seseorang. Mentalnya sudah stabil. Dan dia adalah orang yang bijaksana di usia 40 tahun tersebut. Sehingga dia sadar atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, agar dia mampu mensyukuri, kata dia di dalam Al-Qur'an ini. Apa yang telah dilimpahkan kepadanya dilimpahkan kepada orang tuanya, dan dia meminta kepada Allah an a'mala sholihan tardahu, dia diberikan kemampuan untuk melakukan amal-amal sholih yang mampu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi amalan orang-orang yang memasuki umur usia 40 tahun. Ya. 40 tahun itu adalah masa kematangan seseorang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di usia berapa? 40 tahun. Ya. Imam Asy-Syaukani beliau mengutip perkataan dari banyak para mufassir. Ya. Beliau mengatakan apa? Lam yab'atsillahu nabiyyan qattu ila ba'da arba'ina sanah. Ya. Beliau mengatakan apa? Para mufassir itu berkata, tidaklah Allah lam yab'atsillahu nabiyyan. Tidaklah Allah mengutus para nabi, ya, qattu ila ba'da arba'ina sanah, melainkan sudah mencapai usia 40 tahun. Jadi rata-rata kata para mufassir, para nabi ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah rata-rata mencapai usia 40 tahun baru diutus. Dia sudah memegang jabatan-jabatan strategis. Makanya di perusahaan-perusahaan atau dia di lembaga-lembaga tertentu, ketika sudah mencapai usia 40 tahun, rata-rata biasanya dia sudah menduduki posisi-posisi yang cukup strategis, mengambil kebijakan-kebijakan. Karena di bawah usia itu kadang masih ada lagi, kecuali yang sudah memang mendalam keilmuannya dan memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi lebih bijak. Nah, ini rahasia daripada usia umur 40 tahun. Yang sudah matang rata-rata di sini insyaallah usianya baru ditanya ya, di bawah. Ustaz Maman berapa Ustaz umurnya? 25. Ya, usia 40 tahun. Karena di bawah usia 40 tahun itu kadang masih ya baperan mungkin gitu ya. Mungkin dia masih sensitif, emosinya tidak stabil, ya. Maka usia pernikahan yang sudah 40 tahun itu biasanya udah matang gitu. Secara saya masih belum capai, jadi tidak berbicara banyak di atas usia 40 tahun. Ya. Insyaallah. Jadi di bawah usia 40 tahun itu masih mencari, ya, merenungkan, terlebih ABG itu ya, usia 17, 18 itu kan masa-masa tidak stabil itu, ya, mencari hal-hal yang sifatnya yang belum dia ketahui. Makanya banyak kejadian-kejadian, ya, kenakalan, disebutnya kenakalan remaja, gitu ya. Anak di bawah usia 17 tahun atau 17 tahun, ya.
Nah ini perlu apa istilahnya, gerakan-gerakan dari masjid ini bagaimana mengakomodir anak-anak muda itu, mereka tertarbiyah, ya, tersibuh oleh hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Kita yang di masjid ini yang sudah usianya mungkin 40 tahun tadi, yang sudah bisa dikatakan matang secara ini, bisa mengayomi mereka-mereka yang muda itu, mengajak mereka dalam kebaikan itu, insya Allah. Ya. Usia 40 tahun itu usia yang sangat matang, insya Allah. Ya. Tetapi begitu masuk usia 40 tahun disebutkan di sini, dia sudah mengalami perubahan yang drastis, ya. Sudah stabil tadi, sudah memiliki tujuan hidup, dia sudah tahu arah hidupnya dia untuk apa, dia sudah paham usia 40 tahun itu. Ya. Dia sudah tahu dalam hal jatuh bangun sebelum masa 40 tahun tadi. Nah, jika seorang hamba sudah konsisten dalam amal soleh, maka ada harapan besar dia akan istiqomah. Setelah usia 40 tahun lewat ini, maka ada semacam hal yang sifatnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah itu, ada konsistensi setelah usia 40 tahun itu. Kalau dia masih berada di dalam keburukan, sesuai dengan hadis tadi, ya, amal kebaikannya itu tidak bisa menutupi atau mengalahkan keburukannya, falyatajahhaz, maka bersiap-siaplah ke dalam ilan nar, ke dalam api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengatakan, innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Ini kata Imam Ibnu Katsir, umumnya orang yang usia sudah memasuki 40 tahun itu tidak berubah, kata Ibnu Katsir. Kebiasaannya sudah melewati atau saat memasuki usia 40 tahun. Rata-rata pada umumnya begitu, Pak. Suka telat misalnya, sholat subuh tidak berjamaah. Di atas usia 40 tahun misalnya, itu sudah menjadi karakter. Suka marah-marah, itu akan menjadi karakter. Kalau 40 tahun masih seperti itu, kebanyakan kata Ibnu Katsir akan begitu. La yataghayyar, dia tidak akan bisa berubah. Kebanyakan. Makanya yang masih belum mencapai usia 40 tahun ini, mari masih banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk mengasah ruhiyah kita, ya, memperdalam ilmu kita, agar nanti pas memasuki usia 40 tahun itu sudah benar-benar insya Allah sudah bagus. Yang sudah 40 tahun lewat bagaimana ini? Tentu ada hadis Nabi SAW kan, ada orang yang melakukan amal-amalan ahli surga, tapi ternyata di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli nar, masuk fayadkhuluha, dia masuk ke dalam api neraka. Ini mungkin dalam kasus-kasus tertentu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 60 tahun juga insya Allah bisa dapat hidayah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kata Ibnu Katsir, ya kebanyakan begitu. Lewat usia 40 tahun itu susah. Karena dia sudah berprinsip, dia sudah memiliki pandangan hidup. Kalau pandangan hidupnya salah, ya akan seperti itu terus sampai di akhir kehidupannya. Maka tugas kita, kalau misalnya masih memiliki orang tua, ya, yang ini jauh dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ini terus menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Bukan urusan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu masalah hidayah, akan tetapi hidayah itu adalah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, fungsi dan tugas kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan wadah atau fasilitas-fasilitas agar hidayah ini turun kepada seorang hamba. Kita berbicara yang baik kepada dia, menasihati. Mungkin bukan hari ini, akan tetapi mungkin hari esok. Kami punya santri, ya, di Sidoarjo itu.
itu kayaknya memang tidak ada harapan itu untuk bisa menjadi orang yang baik. Bahkan sampai lulus pun menjadi seorang santri itu kayaknya apa sih teman-teman istilahnya? Angel kayaknya, nggak mungkin lah gitu ya. Dia menjadi baik itu kayaknya susah. Tapi ya, pondasi-pondasi yang telah kita sampaikan di pondok itu, ya, suatu ketika tatkala dia sudah dewasa, pasti ada trigger yang mampu menarik dia kembali kepada jalan hidayah. Nah, tugas kita adalah menyiapkan wadah tersebut agar tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu sudah siap, sudah ada jalannya. Ya qadarullah, orang tuanya meninggal. Setelah itu Masya Allah berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah jalan-jalan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah melewati usia 40 tahun, jangan sampai kita merasa kita sudah aman gitu. Kita sudah seakan-akan iya selama ini saya sudah banyak kebaikan Ustaz yang berjalan. Tidak ada yang jaminan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan husnul khotimah, ini yang paling penting. Dan setiap hari-hari kita 24 jam itu adalah hari-hari yang mampu mendatangkan manfaat untuk kita. Hari-hari yang bisa sekiranya amalannya itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita pahami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau setiap sore itu ya, beliau itu menangis sampai membekas di kedua matanya beliau, mengalir di kedua pipinya, bekas air mata yang mengering. Apa sebabnya? Beliau radhiyallahu an senantiasa memuhasabah dirinya. Hari ini ngapain saja? Bahkan kakinya tatkala melakukan kelalaian atau maksiat kepada Allah, Umar bin Khattab itu memukuli kakinya. Apa yang telah engkau lakukan wahai kaki? Nah, sudahkah kita sore melakukan evaluasi? Kalau kita di lembaga, gitu ya, pagi kita evaluasi, sore sebelum pulang kita evaluasi kerja-kerja kita. Tapi sudahkah kita mengevaluasi diri kita sendiri? Sudahkah kita banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan hari ini? Nah, coba bikin program mutaba'ah yaumiyah dirinya sendiri. Sholat duhanya, tilawahnya, ya, kata-katanya hari ini coba diingat-ingat. Adakah kata-kata saya, kalimat-kalimat saya itu yang mendatangkan malapetaka kelak di akhir, di hari pembalasan? Ini harus kita muhasabah, kita hitung-hitung. Bahkan Al-Hajjaj bin Abdul Hakam, beliau ini adalah seorang pejabat dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan apa? Awalnya aku meninggalkan maksiat dan dosa selama 40 tahun karena malu kepada manusia. Kemudian aku meninggalkan dosa-dosa itu karena malu kepada Allah. Nah, ini ketika beliau sudah memasuki umur 40 tahun. Mungkin bisa saja amal-amal kita selama ini karena takut kepada manusia atau malu kepada manusia. Oh, saya ini terkenal solih. Kalau saya tidak datang ke majelis taklim, apa kata orang? Ini bisa saja seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sama ustaz saya kalau tidak hadir misalnya, karena absen dan segala macamnya. Ini mari kita menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di usia kita yang sudah 40 tahun ini, ya. Seperti Al-Hajjaj bin Abdullah bin Al-Hakam. Bahkan beliau Al-Imam An-Nawawi, ya, kami kutip dari kitab Riyadhus Shalihin,
menceritakan bahwa penduduk Madinah itu di zaman generasi as-salaf, salafus salih dulu itu, jika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, mereka itu akan fokus kepada ibadah. Ya. Wa naqulu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarragha lil ibadah. Para ulama meriwayatkan bahwa penduduk Madinah jika salah seorang di antara mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka akan memusatkan diri untuk beribadah. Jadi bapak-bapak yang sudah masuk usia 40 tahun, ya, fokusnya ini harusnya sudah kepada ibadah. Sebagaimana para ahlul Madinah, ya, salafus saleh. Mereka sudah 40 tahun, mereka sadar ini sudah berada di seperempat akhir perjalanan kehidupan. Maka dia benar-benar bermujahadah, ya, amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah kepada kita, untuk kita mensibuk diri kita, mengecas diri kita, menempa diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan itu begitu mudah kita melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan, ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok lebih gampang melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan ketimbang di luar bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok gampang sekali? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Pernah nggak terpikir? Pasti kita pernah terpikir, ya. Kenapa kok gampang sekali kita infak, kita sholat, kita qiyamul lail, kita tilawah? Lebih mudah daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena itu adalah bulan yang penuh berkah, ya. Bulan yang penuh barokah. Barokah itu maknanya apa? Barokah itu fihi katsiratul khair wal ziyadatul khair. Di dalamnya banyak kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi mudah sekali kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Maka bulan Ramadan itu juga disebut madrasah, bulan pendidikan. Maknanya setelah kita keluar dari bulan Ramadan, ya, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan tadi itu bisa teraplikasikan di luar bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik tadi itu, ya, jangan sampai kita ini sibuk kepada yang tidak bermanfaat, sebagaimana hadis Nabi tadi yang di awal itu. Istaghaluhu bimala yakni, disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau Ramadan kita mau melakukan yang sia-sia kan mudah menahan itu. Mau ngomong, ya kan, mudah sekali itu kita menahannya. Ini sia-sia apa enggak? Akhirnya lebih banyak tilawatin Quran ketimbang hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka celakalah kita kalau kita sudah usia 40 tahun tapi masih sibuk dalam hal-hal yang melalaikan, ya. Masih sibuk dalam hal-hal yang sifatnya berbangga-bangga, ya. Celaka kita yang sering lupa dengan kehidupan setelah kematian. Memperbanyak kita, ya, zikrul maut ketika mencapai usia 40 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat dari Imam Al-Ghazali kita lanjutkan. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Ya, selanjutnya di dalam nasihat ini telah cukup, ya, bagi ahli ilmu, ya. Apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali?
Ya. Ayyuhal walad an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Wahai anakku, memberi nasihat itu an-nasihatu sahlun, memberikan nasihat itu mudah. Ya. Wal muskilu qabuluha, yang susah, yang sulit itu menerima nasihat. Apa sebab susah menerima nasihat? Ya, kata Imam Al-Ghazali dilanjutkan di sini, ya. Fi madakin muttabi'il hawa murrun, ya. Karena nasihat bagi orang yang menuruti hawa nafsunya itu pahit. Idil manani mahbubatun fi qulubihim, ya. Sebab larangan-larangan itu justru yang dicintai di dalam hatinya. Ya. Contoh misalnya, ayo banyak tilawah. Itu berat kalau kita menasehati, masuk ke dalam, ayo kamu banyak tilawah, kita dinasehati misalnya. Menerima itu berat. Kalau kita menasehati orang itu gampang, mudah sekali. Tapi tatkala kita yang mendapatkan nasihat, ayo tahajud, ya. Tahajud ini berat. Kenapa? Karena yang dia cintai itu adalah tidur. Hawa nafsunya menginginkan dia untuk tidur. Hawa nafsunya menginginkan dia untuk banyak bicara ketimbang tilawatil Quran. Hawa nafsunya lebih memilih dia menginginkan hal-hal yang sifatnya nongkrong, ya, ketimbang datang ke majelis ilmu. Jadi berat nasihat itu. Bagi siapa itu? Madaki muttabi'il hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Muttabi'il hawa. Hawa nafsu itu kata Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran itu apa? Amaratu bisu. Dia senantiasa selalu mengajak kepada keburukan. Di dalam Islam, hawa nafsu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dihilangkan hawa nafsu itu. Akan tetapi hawa nafsu itu dia apa? Dimanage, diatur, diarahkan sesuai fitrahnya sebagai manusia. Karena dengan hawa nafsu itu adalah salah satu perangkat dia menjadi khalifatul fil ard. Jadi manusia itu kan salah satu amanahnya apa? Qalu ataj'alu fiha apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Ya, itu. Nah, salah satu makna daripada khalifah itu adalah memakmurkan muka bumi ini, ya. Salah satunya dengan perangkat dia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, ya, terciptanya minuman ini karena hawa nafsu. Terciptanya pakaian yang bagus, ya, masjid dengan desain seperti ini termasuk hawa nafsu. Tapi yang diarahkan dalam rangka kebaikan, memakmurkan muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya kepada yang baik-baik. Meskipun pada hakikatnya amaratu bisu. Yang dimaksud amaratu bisu itu hawa nafsu yang keinginan lebih besar kepada hal yang enak-enak kepada diri kita. Tidur enak, ya. Hujan seperti ini, males pasti hawa nafsu kita. Mendengar apa? Ada kajian. Misalnya ada pengumuman di Al-Furqan, ada sholat yang mulai 3 juz. Mungkin dibikin dok kapan-kapan itu 3 juz yang mulai ini. Itu apa tanggapan hati kita itu? Jangan-jangan hati kita itu muttabi'il hawa tadi, mengikuti hawa nafsu. Pasti berat. Waktu 3 juz apa enggak? Ini aja, Ustaz. Setengah juz aja, Ustaz. Ya, pasti hawa nafsu kita selalu menawar. Kalau dalam hal kebaikan itu menawar yang lebih rendah. Rata-rata begitu. Tapi kalau dalam urusan dunia pasti mencari yang lebih banyak. Ya. Jadi nasihat itu mudah, tapi menerima nasihat itu berat. Bisa jadi karena ya, kita sebagai penuntut ilmu ini terutama
banyak kita silaturahim, ya, minta nasihat kepada mereka-mereka yang sudah istiqomah di jalan dakwah lebih dulu daripada kita. Ya. Saya lanjutkan. Ala khusus, ya, terutama, ya, khususnya liman kana talibal ilmi ar-rasmi. Khususnya bagi seorang yang mencari ilmu sebagai hanya formalitas. Ini hati-hati para penuntut ilmu, ya, para thalabul ilmi yang hanya sebatas formalitas saja dalam menuntut ilmu, tidak niat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari gelar-gelar saja yang dapat mampu mendatangkan manfaat sebatas dunia saja bagi dirinya. Karena motivasi seseorang itu berbeda-beda kadang di majelis ilmu, atau sekolah pun kadang dia berbeda-beda motivasinya. Ya. Mustajilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Ini sibuk pada prioritas nafsu dan prestasi ke dunia wian. Ini hati-hati. Ya. Yang hanya mencari prestisius dalam masalah duniawi. Tatkala kita mencari ilmu, coba kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kami berusaha menasehati, ya, pribadi kami sendiri khususnya. Ya. Berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, bukan untuk mencari posisi. Karena betapa mudahnya orang tersesatkan karena berbeda motivasi tatkala dia menuntut ilmu. Fa innahu yahsabu anna al-ilma mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadhihi i'tiqadu falasifah, ya. Karena ia meyakini bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu hanya dengan ilmu tanpa perlu mengamalkan. Jadi dia tidak memiliki beban moral. Yang penting ngomong saja. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Kaburamatan indallahi antakulu mala tas'alun. Hanya sebatas dia berkata-kata luar biasa, begitu indahnya. Padahal bisa jadi apa yang dia katakan itu dia tidak peduli. Hanya sebatas mengindahkan kata-kata saja. Dia meyakini tidak perlu dengan melakukan amal, ya, tanpa perlu mengamalkan. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, keyakinan yang seperti ini, ya, wa hadhihi i'tiqadu falasifah. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang filsuf. Filosof itu kan cuma banyak teori saja ibaratnya. Teori-teori, amalnya nggak ada. Ya, ini kata Imam Al-Ghazali. Jangan sampai kita orang seperti itu. Kita berusaha, ya, di sini para asatid, ya, ustaz-ustaz, ketika kita menasihati santri kita, ayo antum puasa, kita tidak puasa sendiri. Ya, karena kuduah itu adalah salah satu tarbiyah yang paling efektif, sekali lagi, daripada kata-kata. Kita berceramah panjang lebar kepada santri kita, tapi ternyata perbuatan kita tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan. Kita kira-kira apa yang ada di dalam benak santrinya? Ustadznya menyuruh ayo antum puasa lagi. Besoknya ustadznya siang-siang minum teh. Apa yang ada di dalam benak santrinya itu? Atau menjadi khutbah Jumat. Masya Allah, bagus sekali khutbahnya. Tapi ternyata dia gosok sandal, nukar sandal jamaahnya. Kira-kira manfaat nggak tadi apa yang disampaikan itu di atas mimbar? Maka kita sebagai seorang thalabul ilmi paling berhati-hati terhadap apa yang kita katakan. Selaras enggak dengan amal kita? Terutama para suami juga ketika menasihati istri. Nasihatnya banyak kan kepada istri itu yang sudah menikah, ya, tidak menikah, ya anggap sebagai pelajaran saja nih Allah. Istri itu adalah perekam yang baik, ya, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pernah sampaikan itu akan benar-benar diingat. Kalau kita melenceng atau menyelisihi dari apa yang kita pernah ucapkan, itu akan diingatkan. Makanya kita berhati-hati. Akan hancur martabat hakikat qudwah seorang suami tatkala misalnya dia
ya, mengajak istrinya untuk ayo taat, ternyata sholat subuhnya molor. Sholatnya telat-telat misalnya, hilang wibawa itu di depan seorang istri. Dalam masalah-masalah yang prinsip. Ya. Jangan sampai kita seperti filsuf kata Imam Al-Ghazali tadi ya. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadal qadra annahu hina hassala ilma idza lam ya'mal bihi takunu hujjatu alaihi akada ya. Maha suci Allah yang maha agung, orang yang terbujuk ini tidak mengerti bahwa ia memperoleh ilmu tanpa diamalkan. Ini kadang terbujuk itu tertipu maknanya di sini ya. Dia tidak sadar kalau selama ini dia tertipu saja. Kalau dia tidak mengamalkan itu, artinya ilmu yang dia dapat itu tidak ada manfaatnya selama dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'u Allahu bi ilmi. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, manusia yang paling berat siksanya. Adaban yaumal qiyamah alimun, mereka ini orang-orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang mempunyai ilmu. La yanfa'ullahu bi ilmihi, yang ilmunya ini tidak diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan tetapi ternyata ilmu itu tidak bermanfaat. Tidak pernah dia amalkan. Dia tahu keutamaan tilawatil Quran, satu hurufnya itu berapa kebaikan? 10 kebaikan. Tapi ternyata dia tidak membaca itu. Dia tidak membaca Al-Quran. Manfaat tidak ilmunya? Tidak manfaat. Apa yang dia ketahui tidak mendatangkan manfaat, hanya sebatas tahu saja. Ibaratnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu itu tahu lezat, dikasih tahu nih. Oh, minuman ini manis. Secara teori ya, minuman ini manis, dapat mendatangkan tenaga, melepaskan dahaga. Ini teorinya. Tapi kalau tidak diminum, kira-kira bisa mendatangkan manfaatnya enggak kepada kita? Tidak. Minuman ini tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Cuma sebatas tahu saja. Kita tahu fadilah, keutamaan sholat tahajud, akan tetapi kita tidak melaksanakannya. Ustaz, bukannya niat sholat itu sudah dicatat, Ustaz? Dicatat sebagai pahala, tapi belum tentu mendapatkan balasan pahalanya. Hanya dicatat sebagai pahala kebaikan saja. Tapi membalas kebaikan itu, pahala kebaikan ini belum tentu. Nanti ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waruya annal Junaidah qaddasallahu ruhahu al-aziz ru'ya fil manami ba'da mautih faqila lahu. Diriwayatkan bahwa dari Syekh Al-Junaid ya, qaddasallahu ruhahu al-aziz ya, beliau bermimpi ru'ya fil manami ba'da mautih. Setelah wafatnya, lalu ia ditanya ya, mal khabaru ya Abul Qasim, ini kunyahnya beliau, apa kabar wahai Abul Qasim? Qala, beliau menjawab, tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'na illa raka'naha fi jawfil lail. Telah binasa ibarat-ibarat itu, kata beliau, dan lenyaplah isyarat-isyarat itu. Tidak ada yang bermanfaat bagiku kecuali rakaat-rakaat kecil di tengah malam. Ya, seorang orang sufi itu kan banyak sekali ya kalimat-kalimat indah gitu. Kalimat-kalimat yang mendatangkan keimanan ya. Kalimat-kalimat orang sufi itu. Akan tetapi semua itu binasa. Kata-kata itu tidak ada manfaatnya, kata beliau. Isyarat-isyarat itu tidak mendatangkan, kecuali apa? Rakaat-rakaat kecil fi jawfil lail ya.
di tengah malam. Jadi sebenarnya banyak di antara mana yang afdol, kata-kata atau amal. Kalau kita lihat dari hal ini, ya tentu saja amal lebih afdol. Banyak hal yang mendatangkan manfaat kecuali apa? Kata beliau, fi jawfil lail. Rokaat-rokaat kecil, dua rokaat mungkin tahajudnya atau sholat sunnah fajarnya di tengah malam. Ini yang ternyata amal itu yang paling penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, ya. Mata yang faul ilm. Kapan manfaat itu kapan ilmu itu bermanfaat? Ayyuhal walad la takum minal a'mali muflisan wala manil ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi seorang muflis, ya, orang yang bangkrut. Ya, hadisnya apa nih ya? Atadaru namanil muflis itu ya. Dan insyaallah antum semua sudah hafal mudah-mudahan hadis itu, ya. Wahai anakku, janganlah engkau menjadi seorang yang rugi atau bangkrut, ya, dari amal perbuatan, dan jangan pula engkau kosong dari hal, ya, akwal. Yakinlah ilmu tanpa amal tidak akan bisa membantu. Ya, jadi ilmu tanpa amal, kata beliau, tidak bisa membantu. Harus kita manfaatkan. Intinya kita mendatangkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu dengan mengamalkan. Ya. Dan beramal ini perlu sabar dan istiqomah. Seperti yang sebagaimana kami sampaikan tadi, di awal, bahwasanya beramal itu penuh kesabaran, ya, keistiqomahan. Pasti banyak hal-hal yang akan menguji, ya, keistiqomahan kita dalam beramal. Syaitan itu tidak pernah ridho melihat seorang hamba itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Syaitan itu punya anak panah gitu ya. Anak panahnya itu apa namanya? At-taswif, ya. Menunda-nunda amal. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Sampai anak Adam tersebut akhirnya hilang kesempatannya untuk melakukan amal. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu selalu mengajak kepada keburukan, ya. Pasti itu. Ketika kita mau taat, syaitan tidak pernah ridho, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kepada Allah ini seperti tameng bagi kita, senjata bagi kita. Inna du'a silahul mu'min. Doa itu sesungguhnya adalah senjata bagi orang-orang beriman. Maka berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, mampu melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Setelah itu kita sabar dan istiqomah. Yang kedua, berteman, ya, mencari teman yang soleh dalam jamaah. Ya. Berjamaah itu penting. Ya, sholat berjamaah, ya kan? Datang ke majelis ini adalah jamaah. Al-mar'u dini khalil falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman, dengan bersahabat. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Sahabat ini yang akan mengajak kita kepada kebaikan. Kalau kita futur dalam beramal, mudah-mudahan teman kita adalah orang yang istiqomah, kita diajak. Atau teman kita yang sedang futur, kita yang mengajak. Ini pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang fajir, pasti kita akan terbawa itu oleh arus. Sedikit perlahan, lama-lama akan terbawa. Mudah-mudahan kita berada terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ilmu-ilmu yang kita sampaikan, yang kita dapatkan, diberikan kemudahan untuk diamalkan. Dan dikaruniakan teman yang soleh, lingkungan yang baik, pasangan-pasangan yang mengingatkan kita dalam kebaikan. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini mendapatkan karunia itu, termasuk kami insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.